Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Windy Sahdira Channel. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dipermudah segala urusannya ya. Mengingat memang kondisi Indonesia saat ini maupun di seluruh penjuru dunia sedang menghadapi ujian COVID-19, dan besar harapan kita semoga kondisi ini terus membaik agar masyarakat dapat kembali bekerja secara maksimal dan memang kita tidak khawatir lagi untuk bertemu, berjabat dengan keluarga ataupun teman dan sanak saudara kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, seperti yang teman-teman lihat di judul, pembahasan atau sharing-sharing kita pada hari ini mengenai panduan bagi penulis pemula. Ini yang dimaksud adalah dari tahap awal sampai akhir sehingga menjadi sebuah buku. Nah, di sini jadi konteks yang kita bahas pada video ini adalah cara untuk membuat sebuah buku. Begitu ya teman-teman. Nah, sebelumnya di video sebelumnya sudah sempat dijelaskan pentingnya menulis, kenapa sih kita harus menulis. Nah, buat teman-teman yang sudah tergerak untuk mulai menulis, berikut Windy rangkum ada 4 tahapan yang harus teman-teman lalui untuk menghasilkan sebuah karya buku. Yang pertama itu ada pre-writing. Pre-writing itu tahapan utama, tahapan dasar yang harus kita lalui untuk menghasilkan sebuah karya tulis dalam bentuk buku. Bukan hanya dalam bentuk buku saja sih, tahap ini memang penting untuk menulis dalam bentuk apapun. Karena pada tahap ini itu ada menentukan tema, kemudian kerangkanya, mau bikin kerangka dari bab 1, bab 2, bab 3, mau gimana isinya, mau gimana konfliknya, semua dibahas ketika tahap ini, pre-writing. Kemudian kalau memang butuh sumber, butuh wawancara, misalnya pengen membahas mengenai ternyata pacaran itu memberi dampak kepada psikis seorang wanita atau seorang laki-laki, seperti itu. Mungkin teman-teman butuh banget data untuk itu, maka dibutuhkan wawancara, atau teman-teman sekarang juga udah dimudahkan dengan bisa searching di Google begitu. Itu memang perlu dilakukan untuk tahap awal agar teman-teman tidak bingung ke depannya mau gimana kan sih karya ini, mau digimanain sih naskah ini gitu. Maka penting untuk menentukan itu, karena untuk menarik, kita kan menulis tidak hanya cuman sekedar aku suka ini, enggak cuma sebatas itu, karena kita membutuhkan yang melihat namanya keinginan pasar, kebutuhan pasar bagaimana, kemudian tema yang benar-benar dibutuhkan, tema yang viral saat ini apa gitu kan. Oke, kalau misalnya teman-teman pengen menulis berdasarkan keinginan teman-teman, tapi kita kan tetap mementingkan yang namanya tema, kemudian perkiraan nih judulnya mau dibikin apa, karena judul menjadi hal yang pertama menarik bagi penerbit. Nanti akan dibahas dalam penerbitan juga ya teman-teman. Nah, itu untuk tahap pertama. Palingan juga isinya setidaknya itu terdiri dari konflik apa yang mau dihadirkan pada bab 1 misalnya, mau konflik apa dihadirkan pada tahap 2, siapa tokoh-tokoh yang mau dilibatkan, bagaimana karakter tokoh itu perlu ditulis dalam bentuk kerangka, karena kerangka ini akan menjadi patokan kita sampai akhir. Meskipun nanti sering waktu sering banget kejadian bagi penulis-penulis menemukan titik bahwa ternyata sepertinya cerita yang awal ini perlu ditukar, perlu dibelokkan arahnya gitu. Nggak apa-apa, yang penting kita punya dasar, sehingga kalau kita terlupa atau ada kondisi tertentu yang membuat kita untuk terhenti berapa hari menulis, kita nggak lupa gitu mau konsep menulis kita seperti apa gitu. Tahap yang kedua itu ada namanya drafting. Drafting itu tahap menulisnya. Setelah kita menentukan tema, telah menentukan judul, udah tahu konsepnya nih gimana naskah ini, maka ada namanya
drafting. Nah, di drafting ini yang sangat berat menurut aku, karena sering banget kita mendahulukan yang namanya revising daripada drafting. Jadi udah selesai 20 halaman nih, mulai lagi dari awal. Yang selalu dilakukan itu rata-rata karena memang mendahulukan tahap revising dulu baru menyelesaikan tahap drafting. Padahal kondisi ini sangat salah. Jadi teman-teman perlu menyelesaikan naskahnya dulu. Misalnya menargetkan 100 halaman atau 120 halaman dengan misalnya 10 bab. Berarti harus selesai dulu semua babnya sampai finishing, sampai terakhir dari naskah itu. Gimana bagian penyelesaian dari cerita kita gitu. Jangan sampai terhenti di tengah karena asik edit lagi, jadinya naskah tidak selesai gitu teman-teman. Jadi setelah kita drafting, tetap memperhatikan tata bahasa karena ini akan mempengaruhi kepuasan kita ketika menyampaikan karya kita ini ke penerbit gitu. Berkaitan dengan tahap yang ketiga, yaitu revising. Revising yang dimaksud di sini bukan dari penerbit ya teman-teman, karena seorang penulis juga perlu dan harus untuk merevisi naskahnya. Kenapa harus seperti itu? Karena tampak aneh teman-teman kalau misalnya ketika dibaca oleh orang lain, ternyata ceritanya ada yang nggak nyambung di tengah, ternyata ada salah nama tokoh. Misalnya dua orang tokoh ternyata memiliki nama yang sama gitu, lalu tertukar, harusnya dialog si tokoh ini tapi ditukar dengan nama tokoh yang lain. Jadi butuh yang namanya revising gitu teman-teman. Nah, revising ini tentu kita selain memperhatikan kesalahan-kesalahan maksud dari cerita, kemudian kita memperpendek jika memang kalimat itu kurang tepat atau memperindah kalimat itu. Nah, atau memperbaiki tata bahasanya. Ini yang disebut tahap editing tapi versi penulis, seperti itu. Pastikan teman-teman untuk mengirim naskah ke penerbit, baik itu penerbit indie ataupun mayor, dengan merasa naskah itu tuh udah paling maksimal yang teman-teman usahakan, kayak gitu ya. Tahap keempat itu ada namanya editing di sini itu dari pihak penerbit. Cukup dibahas sekilas dulu terkait tahap ini karena bahas penerbit akan panjang ya teman-teman. Jadi ketika kita sudah revising, kita nih, kalau baiknya sih kalau menurut Widi mending cari dari awal penerbit mana yang kita tuju. Karena untuk membuat naskahnya itu syarat setiap penerbit itu beda-beda gitu. Dari ukuran kertasnya kayak gitu. Jadi genrenya. Jadi teman-teman bisa cek dulu penerbit yang sekarang juga banyak ditemukan di Instagram, atau bisa nanya-nanya ke teman-teman yang sudah pernah menerbitkan karya gitu teman-teman. Jadi nanti di penerbit itu ada beberapa tahap lagi. Nah, di situ baru ada tahap editing dari pihak penerbit. Apakah naskah ini layak untuk diterbitkan di penerbitan mereka, karena setiap penerbit mempunyai standar masing-masing seperti itu. Jadi pentingnya memilih penerbit itu juga perlu, karena setiap penerbit memiliki genre yang berbeda-beda gitu. Kayak Republika, mereka fokus ke religi meskipun menerima naskah-naskah yang lain. Kemudian ada Mizan Publishing, terus ada Media Kita gitu. Kalau dia genre romance beda lagi, genre horor beda lagi gitu. Meskipun ya penerbit tertentu menerima segala jenis naskah, tapi tetap diperhatikan apa yang biasanya diterbitkan dari penerbit itu gitu. Nah, sempat disinggung tadi, penerbitan itu terbagi dua. Ada penerbit mayor dan penerbit indie.
penerbit mayor itu penerbit yang sudah besar. Mereka menggunakan sistem seleksi untuk masuk ke penerbitan mereka. Jadi ada yang sarannya sampai 3 bulan, ada yang nunggu tahapannya sampai 6 bulan. Itu tergantung penerbit masing-masing. Sementara penerbit indie itu adalah penerbit yang biasanya menerima biaya jasa. Jadi kita nggak perlu namanya tahap seleksi gitu. Insya Allah diterima dari penerbit indie ini gitu. Jadi perlu teman-teman lihat dulu ini penerbit mayor, indie atau gimana. Tapi untuk penulis pemula, kalau berani dan yakin untuk coba penerbit mayor ya bagus gitu. Tapi kalau saran aku sih, kalau memang kesulitan buat mencari pembaca, mungkin mau nyoba-nyoba dulu ke penerbit indie nggak apa-apa. Nanti itu ada biaya jasanya dari masing-masing penerbit kayak gitu. Jadi setelah tahap masuk penerbit, nanti dari penerbit mayor dan penerbit ini sama-sama mempromosikan karya kita. Cuman bedanya penerbit mayor akan membantu pemasaran sampai ke toko-toko buku. Sementara penerbit indie rata-rata memang perlu namanya seorang penulis untuk mempromosikan karyanya. Meskipun memang penerbit mayor juga butuh kita mempromosikan karya kita, karena itu kan juga tugas kita gitu. Cuman penerbit indie ini untuk promosi sendiri lebih ke tangan penulisnya gitu. Jadi tahapannya 4 tadi ditambah dengan promosi, karena promosi memang itu penting gitu. Jadi kalau bisa sebelum terbit sebuah novel itu sudah jauh-jauh hari di konsep bagaimana konsep dari pemasarannya kayak gitu. Karena apa gunanya kita menulis kalau tidak sampai kepada pembaca. Kita maksud menulis kan untuk juga sharing kepada pembaca, bukan kita pengen mengubah pola pikir pembaca. Mungkin kita pengen menyadarkan pembaca, tentu kita butuh yang namanya target pasar, kita butuh yang namanya pembaca. Maka jangan segan-segan untuk promosi karyanya, karena kalau nggak promosiin karyanya, siapa lagi yang mau promosiin gitu? Nggak berdosa kok buat promosi gitu. Teman, aku udah buku nih, aku baru selesai karya loh. Mungkin teman bisa baca, hari ini murah sih. Jadi itu ya tahapan-tahapannya, jangan ragu buat promosiin karyanya. Buat teman-teman yang masih bingung terkait tahapan-tahapan menulis ini, atau ada hal yang mungkin belum aku sebutkan tadi, bisa di komen di kolom komentar. Nanti buat teman-teman yang bertanya, insya Allah aku akan menanggapi di kolom komentar. Oke teman-teman, cukup sekian sharing-sharing kita pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube aku ini, karena kedepannya kita akan banyak membahas terkait dunia kepenulisan. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, tetap bahagia, dan jangan lupa bersyukur.